Patrick Kluivert nggak punya tanggung jawab, Pak? Rasa gua dia nggak memahami keinginan rakyat Indonesia. Lu datang mau tanding aja, dia baru seminggu mau tanding baru datang. Sama dong, kayak kita cari pelatih Tarkam, bro. Yes, alhamdulillah, kabar bagus semua. Malam ini Mimin hadir lagi dengan rangkaian kabar terpanas dari jagat sepak bola nasional yang Yes, alhamdulillah, kabar bagus semua. Malam ini Mimin hadir lagi dengan rangkaian kabar terpanas dari jagat sepak bola nasional yang tak boleh Anda lewatkan. Dari lapangan hijau hingga ruang konferensi pers, dinamika Timnas Indonesia sedang menggelegak. Turnamen Piala AFF U23 2025 resmi dimulai. Dan Timnas Indonesia U23 siap membuka langkah pertama menghadapi Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno. Ambisi besar dibawa oleh sang pelatih Gerald van den Berg yang secara terbuka menargetkan kemenangan di semua laga. Pernyataan yang langsung memantik reaksi dari media Vietnam. Namun tensi tak hanya datang dari level U23. Di Timnas Senior, nama Patrick Kluivert kembali jadi sorotan. Usai kritikan tajam datang dari salah satu tokoh sepak bola nasional yang bahkan mendesak pencopotannya jika gagal lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjawab semua sorotan dengan penekanan bahwa kemajuan timnas adalah hasil kerja bersama, bukan individu, serta menegaskan pentingnya transparansi dan evaluasi. Tak kalah menarik, ada juga kabar dari pemain belakang andalan timnas, Shane Patinama, yang resmi bergabung dengan raksasa Thailand, Buriram United. Keputusan besar yang membuka babak baru dalam kariernya di Asia Tenggara. Seluruh dinamika ini membuktikan satu hal, atmosfer sepak bola Indonesia semakin membara dan penuh harapan. Simak selengkapnya dalam 5 berita timnas paling ramai malam ini. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai ya, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Turnamen Piala AFF U23 2025 resmi dimulai dan Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Brunei Darussalam U23 dalam laga pembuka pada Selasa 15 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini menjadi awal perjuangan Indonesia di turnamen regional tersebut. Sebagai tuan rumah, Indonesia menggelar pertandingan di 2 stadion, yaitu SUGBK di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Status tuan rumah menjadi keuntungan tersendiri bagi tim asuhan Gerald van den Berg dari sisi dukungan dan adaptasi. Indonesia tergabung di grup A bersama Brunei, Filipina, dan Malaysia. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke semifinal, sementara 1 tempat tambahan diberikan kepada runner-up terbaik. Oleh karena itu, kemenangan dalam setiap pertandingan sangat penting. Pelatih Gerard van den Berg menekankan pentingnya fokus pada persiapan internal tim dan percaya diri dalam bermain. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan supporter dan mengajak pemain menjadikan tekanan sebagai motivasi. Pertandingan melawan Brunei dipandang sebagai ujian awal yang penting. Meskipun diunggulkan, Indonesia tetap diminta waspada karena Brunei diperkirakan tampil penuh semangat. Indonesia menargetkan kemenangan di tiap laga grup demi mengulang sukses tahun 2019 saat terakhir kali menjadi juara. Pertandingan malam ini akan menjadi pembuktian awal apakah Garuda Muda mampu memulai langkahnya dengan kemenangan. Andre Rosiade, penasihat Semen Padang FJ, meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mencopot pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert jika gagal meloloskan tim ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya di YouTube, Andre menyoroti besarnya gaji dan fasilitas yang diterima Kluivert yang menurutnya berasal dari dana rakyat alias APBN dan sponsor, sehingga harus dibarengi dengan tanggung jawab serta prestasi nyata.
Ia merasa Kluivert belum memahami ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap tim nasional. Ia juga menyebut staf pelatih yang berjumlah 14 orang selalu bepergian dengan layanan pesawat kelas bisnis, berbeda dengan era pelatih sebelumnya Sintayong yang lebih sederhana. Menepis tudingan bahwa kritiknya karena Pratama Arhan jarang dimainkan, Andri menegaskan bahwa pandangannya murni sebagai warga negara yang ingin melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab pelatih terhadap performa tim karena hal tersebut berkaitan dengan harga diri bangsa. Sedikit tambahan dari Mimin, perlu diketahui jika timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, skuad Garuda masih punya agenda penting, yaitu Piala Asia Senior yang berlangsung di bulan Januari 2027. Jika Patrick Kluivert gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia dan tetap dipertahankan oleh PSSI, bukan tidak mungkin Patrick Kluivert masih akan memimpin skuad Garuda di Piala Asia 2027. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Patrick Kluivert mampu membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 lewat ronde 4 ini? Hanya teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa pencapaian timnas Indonesia merupakan hasil kerja bersama, bukan karena dirinya semata. Ia menjelaskan bahwa sekitar 70 hingga 80% dari anggaran PSSI yang mencapai 700 miliar rupiah difokuskan untuk mendukung perkembangan tim nasional, baik putra maupun putri. Untuk pertama kalinya, semua kelompok timnas mendapat perlakuan setara. PSSI juga melibatkan pelatih asing dari Jepang dan Belanda, didampingi oleh pelatih lokal agar terjadi transfer ilmu. Erick menilai hasil kerja ini mulai terlihat, seperti timnas 17 yang lolos ke Piala Dunia, U20 yang masuk level Asia, dan U23 yang hampir lolos ke Olimpiade. Ia menambahkan bahwa tim senior sekarang memiliki peluang lebih nyata untuk lolos ke Piala Dunia dibanding 2 tahun lalu, sementara timnas putri juga terus mengalami kemajuan. Erick menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan publik, serta terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari proses demokrasi. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa semua pencapaian ini merupakan hasil dukungan dari berbagai pihak, bukan upaya individu. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, menyatakan ambisi untuk meraih kemenangan di semua pertandingan Piala AFF U23 2025 yang digelar di Indonesia, sekaligus menargetkan gelar juara di depan pendukung sendiri. Pernyataan tersebut menarik perhatian media Vietnam yang menganggapnya sebagai tantangan terbuka terhadap tim mereka selagu juara bertahan. Media Vietnam menyoroti keyakinan Vandenberg sebagai bentuk keberanian yang patut diuji di lapangan. Indonesia tergabung di grup A bersama Brunei, Filipina, dan Malaysia, dengan pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Status tuan rumah menjadi keuntungan tersendiri bagi tim asuhan Gerard Vandenberg dari sisi dukungan dan adaptasi. Vandenberg menegaskan bahwa dirinya tidak puas hanya menjadi peserta, tetapi ingin memanfaatkan status tuan rumah untuk meraih kemenangan di setiap laga dan keluar sebagai juara. Status tuan rumah juga membuat tim Garuda Muda menghadapi tekanan besar karena ekspektasi tinggi dari publik. Turnamen ini juga menjadi ajang persiapan sebelum kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung September nanti. Shane Patinama, jelaskan alasan pilih Buriram United sebagai klub barunya. Shane Patinama resmi melanjutkan kariernya di Asia Tenggara dengan bergabung ke klub papan atas Liga Thailand, Buriram United. Pemain belakang andalan timnas Indonesia ini meninggalkan Eropa untuk merasakan tantangan baru di kancah sepak bola Asia. Baginya kesempatan membela Buriram United adalah sebuah kehormatan besar. Ini klub besar dengan sejarah yang luar biasa di Thailand. Saya sangat antusias dan bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, ucap Shane melalui kanal YouTube resmi Buriram United. Buriram United bukanlah tim sembarangan, mereka merupakan juara bertahan liga dan sedang membangun kekuatan untuk mempertahankan dominasinya.
Shane pun menyadari tantangan itu dan siap memberikan kontribusi maksimal. Di musim perdananya, Shane berambisi menampilkan permainan terbaiknya. Ia tak hanya fokus menjaga lini belakang, tetapi juga ingin membantu lini serang dengan umpan-umpan matang serta torehan gol. Target saya musim ini adalah bermain sebanyak mungkin dan menunjukkan kemampuan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa memberikan kontribusi, termasuk lewat assist atau bahkan gol, ujarnya dengan percaya diri. Ia juga menambahkan bahwa proses adaptasi akan jadi kunci. Mengenal rekan setim dan memahami filosofi pelatih merupakan bagian penting untuk bisa cepat nyetel dengan permainan tim. Tak hanya fokus pada performa pribadi, Shane juga ingin membantu Buriram United mengulang sukses musim lalu. Mereka sudah meraih banyak gelar musim kemarin. Tahun ini kami ingin mendapatkan lebih banyak lagi dan tampil lebih kuat dari sebelumnya, tutup pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut. Dengan semangat dan motivasi tinggi, Shane siap menorehkan cerita baru di Asia bersama Buriram United. Andre Rosiade minta Erick Thohir copot Patrick Kluivert, gajinya dari uang rakyat, harus tanggung jawab. Andre Rosiade, penasihat Semen Padang FC, menyampaikan desakan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, agar berani mencopot pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, jika gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan itu disampaikannya melalui kanal YouTube, dengan nada tegas. Ia menilai bahwa pelatih sekelas Kluivert, yang mendapat fasilitas mewah dan gaji tinggi dari dana negara dan sponsor, seharusnya bisa memberikan hasil nyata bagi timnas. Dia digaji dari uang rakyat. Rakyat Indonesia berhak punya harapan besar. Jadi kritik itu wajar. Saya ingin dia sadar, bahwa tugasnya itu tanggung jawab besar, ujar Andre. Andre menyinggung bahwa pelatih asal Belanda itu terlihat belum memahami ekspektasi publik Indonesia terhadap prestasi tim nasional. Perasaan saya, dia belum benar-benar mengerti apa yang diinginkan masyarakat kita, lanjutnya. Ia juga membeberkan fasilitas yang diberikan PSSI kepada tim pelatih. Menurutnya, Kluivert dan staf yang berjumlah 14 orang mendapat layanan kelas bisnis setiap kali bepergian menggunakan pesawat. Bayangkan 14 orang kemana-mana naik pesawat bisnis kelas, zaman Shin Tae-yong staf pelatih hanya 7 orang. Naik pesawat saja bisnis kelas terus. Itu semua dari sponsor, BUMN, seperti Bank Mandiri dan Freeport. Gajinya besar, tentu rakyat punya ekspektasi tinggi, ujar anggota DPR tersebut. Andre juga menepis anggapan bahwa kritiknya disebabkan oleh menantunya, Pratama Arhan, yang jarang dimainkan. Tidak ada hubungannya dengan Arhan. Kalau dia tidak layak main, ya jangan dipanggil. Itu hak pelatih. Tapi saya bicara sebagai warga negara yang ingin melihat Indonesia main di Piala Dunia, tegasnya. Ia menambahkan, jika Arhan memang layak, silakan dimainkan. Tapi jika tidak, jangan dipaksakan. Yang penting, pelatih bertanggung jawab terhadap kinerja tim. Karena ini menyangkut harga diri bangsa, tutup Andre. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan ketegangan yang cukup wajar dalam dunia sepak bola, terutama ketika ekspektasi publik terhadap tim nasional sangat tinggi. Andre Rosiade sebagai tokoh publik dan bagian dari dunia sepak bola lokal menyuarakan keresahan banyak orang. Ia mempertanyakan kinerja Patrick Kluivert, bukan semata karena hasil di lapangan, tetapi juga karena pelatih tersebut dibiayai oleh uang negara dan sponsor besar. Penting untuk diingat bahwa kritik semacam ini sah-sah saja dalam ruang demokrasi, apalagi jika disampaikan secara terbuka dan dengan alasan yang jelas. Namun, ada garis tipis antara kritik yang membangun dan tekanan yang bisa mengganggu stabilitas tim. Pelatih butuh ruang untuk bekerja, tapi publik juga berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas atas kinerja mereka. Satu hal positif adalah Andre secara terbuka menegaskan bahwa kritiknya bukan karena kepentingan pribadi, seperti soal menantunya, Pratama Arhan. Ini menunjukkan bahwa ia ingin berdiri sebagai suara publik, bukan mewakili kepentingan keluarga. Di sisi lain, PSSI dan Erick Thohir harus bisa bersikap adil dan profesional. Menilai kinerja pelatih tidak bisa hanya dari tekanan publik, tetapi berdasarkan target dan evaluasi yang objektif. Jika memang ada kekurangan, perlu ada komunikasi dan koreksi, bukan reaksi spontan. Yang jelas, semua pihak, baik pelatih, federasi, maupun publik, harus punya tujuan yang sama, membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dengan cara yang sehat, profesional, dan penuh tanggung jawab. Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada tantangan, kritik, bahkan keraguan. Tapi justru dari sanalah semangat kita diuji. Apakah kita akan menyerah, atau bangkit lebih kuat? Untuk para pemain, pelatih,
dan pendukung timnas Indonesia, ingat bahwa kalian membawa harapan jutaan orang. Setiap peluh, setiap latihan, setiap detik di lapangan adalah bukti bahwa kalian layak dipercaya. Kritik datang karena banyak yang peduli. Gunakan itu sebagai bahan bakar, bukan beban. Bagi masyarakat, mari terus mendukung dengan semangat yang membangun. Timnas adalah milik kita bersama. Kita tidak hanya mendukung saat menang, tapi juga saat mereka sedang berjuang bangkit. Ingat, lolos ke Piala Dunia bukan mimpi yang terlalu tinggi. Itu tujuan yang bisa dicapai, jika semua elemen bersatu, fokus, dan tidak menyerah. Bersama kita bisa. Tetap semangat, Garuda tak akan jatuh hanya karena badai. Siaran langsung malam ini, Timnas Indonesia U23 hadapi Brunei U23 di Piala AFF U23 2025. Turnamen Piala AFF U23 2025 resmi dimulai, dan Timnas Indonesia U23 akan menjalani laga perdananya malam ini. Lawan yang dihadapi adalah Timnas Brunei Darussalam U23, dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Selasa, 15 Juli 2025 pukul 20 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan ini menjadi momentum awal perjuangan Garuda Muda untuk meraih hasil terbaik di turnamen regional bergengsi tersebut. Tahun ini, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala AFF U23. Dua stadion besar di Jabodetabek dipilih sebagai tempat berlangsungnya pertandingan, yakni SUGBK di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Tampil sebagai tuan rumah tentu menjadi keunggulan tersendiri bagi skuad asuhan Gerald van den Burg, baik dari segi dukungan penonton maupun adaptasi dengan lingkungan pertandingan. Indonesia tergabung di grup A bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Berdasarkan format kompetisi, hanya tim yang keluar sebagai juara grup yang otomatis melaju ke babak semifinal. Sementara itu, satu tempat tambahan di semifinal akan diperebutkan oleh tim peringkat kedua terbaik dari seluruh grup. Artinya, 3 poin dalam setiap laga sangat menentukan, terutama di fase grup yang berlangsung singkat. Pelatih Kepala Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, menekankan pentingnya persiapan tim sendiri. Ia menyadari bahwa lawan-lawan di grup tidak bisa dianggap enteng, tetapi dirinya yakin apabila anak asuhnya tampil dengan percaya diri dan bermain sesuai strategi, maka peluang untuk menang tetap terbuka lebar. Yang utama adalah kami fokus pada tim kami sendiri. Kami siapkan semuanya dengan maksimal. Setelah itu, kita lihat bagaimana hasilnya di lapangan, ujar van den Burg saat ditemui di Jakarta. Van den Burg juga mengingatkan bahwa tekanan sebagai tuan rumah harus diubah menjadi motivasi tambahan, bukan beban. Ia berharap dukungan penuh dari para supporter bisa membangkitkan semangat para pemain muda di setiap pertandingan. Pertandingan melawan Brunei Darussalam U23 diprediksi akan menjadi ajang pemanasan yang krusial. Di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan, namun bukan berarti Brunei bisa diremehkan. Mereka tentu akan datang dengan semangat juang tinggi dan ingin mencuri poin dari laga perdana. Timnas Indonesia U23 sendiri menargetkan hasil maksimal di setiap laga grup demi mengamankan posisi sebagai juara grup. Pasalnya, hanya sekali dalam sejarah turnamen ini Indonesia berhasil menjadi juara, yaitu pada edisi tahun 2019 yang digelar di Kamboja. Kini, dengan status sebagai tuan rumah, tim berharap bisa kembali mengangkat trofi dan menorehkan sejarah baru. Akankah Garuda Muda mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan? Kita nantikan bersama jalannya laga malam ini. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia U23 jelang laga melawan Brunei Darussalam U23 di Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 berada dalam posisi yang cukup menguntungkan. Bermain sebagai tuan rumah memberikan keuntungan moral dan atmosfer positif bagi para pemain muda. Dukungan penuh dari publik, keakraban dengan cuaca, hingga kondisi lapangan yang sudah dikenali adalah faktor-faktor penting yang bisa mendongkrak performa tim di turnamen ini. Namun, di balik keuntungan itu, juga ada tekanan besar. Ekspektasi publik terhadap tim sangat tinggi. Apalagi, Indonesia hanya pernah sekali meraih gelar di Piala AFF U23, dan itu pun sudah 5 tahun lalu. Kini, publik ingin lebih, bukan hanya lolos dari grup, tapi juga membawa pulang trofi. Dari sisi lawan, Brunei Darussalam mungkin tidak dianggap sebagai tim kuat, tetapi dalam sepak bola, kejutan bisa datang kapan saja. Jika Indonesia tampil tidak fokus atau meremehkan lawan, justru bisa menjadi bumerang. Oleh karena itu, penting bagi pelatih Gerald van den Burg untuk menjaga mental dan konsentrasi para pemain sejak awal pertandingan. Grup A yang juga dihuni oleh Malaysia dan Filipina tidak bisa dibilang ringan.
Malaysia adalah rival tradisional yang secara kualitas cukup seimbang. Filipina juga semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Maka, kemenangan di laga pembuka melawan Brunei akan sangat penting, bukan hanya untuk 3 poin, tetapi juga membangun momentum dan kepercayaan diri sebelum menghadapi lawan yang lebih berat. Gerald van den Burg sejauh ini menunjukkan pendekatan yang tenang dan realistis. Dia tak terlalu banyak bicara soal lawan, melainkan memilih fokus mempersiapkan timnya sendiri. Ini adalah langkah yang bijak. Dalam turnamen singkat seperti ini, stabilitas dan kesiapan fisik serta taktik menjadi kunci. Secara keseluruhan, peluang Indonesia untuk lolos dari fase grup cukup besar, bahkan menjadi juara grup pun sangat mungkin. Tapi keberhasilan itu tidak datang dengan sendirinya. Tim harus tampil disiplin, konsisten, dan tidak terpancing tekanan. Jika bisa melewati tantangan awal dengan mulus, Indonesia berpotensi melangkah jauh, bahkan mengulang sukses seperti tahun 2019. Saya pribadi optimistis, selama para pemain mampu bermain lepas dan mengikuti instruksi pelatih dengan baik, Garuda Muda bisa menjadi kekuatan yang disegani di Piala AFF U23 tahun ini. Untuk Timnas Indonesia, U23 menjelang laga melawan Brunei U23 di Piala AFF U23 2025. Langkah pertama selalu menjadi yang paling menentukan. Inilah saatnya bagi Garuda Muda untuk menunjukkan kepada seluruh bangsa bahwa kerja keras, semangat juang, dan rasa cinta terhadap Merah Putih bisa menjadi kekuatan yang tak terbendung. Kalian bukan hanya bermain untuk lolos dari grup, tapi untuk mewakili harapan jutaan rakyat Indonesia yang menanti kebanggaan dari perjuangan kalian di lapangan hijau. Jangan ragu, jangan gentar. Kalian tidak sendiri. Ada doa, dukungan, dan semangat dari seluruh penjuru negeri yang akan menyertai setiap langkah kalian. Tak peduli seberapa berat tekanan, ingatlah, kalian terpilih bukan karena kebetulan. Kalian ada di sini karena kalian layak. Kalian adalah yang terbaik dari yang terbaik. Gunakan setiap menit di lapangan untuk bermain dengan hati, berikan segalanya tanpa sisa. Kemenangan bukan hanya soal skor. Kemenangan sejati datang dari keberanian untuk tidak menyerah, dari kerjasama, dari rasa percaya pada diri sendiri dan satu sama lain. Saat kalian memasuki stadion malam ini, ingat satu hal, bendera di dada lebih besar dari nama di punggung. Tunjukkan pada Asia Tenggara bahwa Garuda Muda siap terbang tinggi. Ayo, Indonesia! Jangan hanya bermain, buat sejarah. Erick Thohir, pencapaian Timnas Indonesia hasil kerja bersama, bukan karena saya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa sebagian besar anggaran federasi saat ini difokuskan untuk mendukung perkembangan Timnas Indonesia, baik tim putra maupun putri. Ia menyebut bahwa dari total dana PSSI yang mencapai sekitar 700 miliar rupiah, sekitar 70 hingga 80% dialokasikan khusus untuk program tim nasional. Sejak awal saya katakan, PSSI tidak bisa berjalan sendirian. Sebagian besar anggaran kami diarahkan untuk mendukung timnas, ujar Erick saat ditemui di Kudus, Jawa Tengah, pada Sabtu 13 Juli. Untuk pertama kalinya dalam sejarah PSSI, seluruh kelompok tim nasional mulai dari senior, kelompok usia muda, hingga timnas wanita mendapat perlakuan dan perhatian yang setara. Erick mengungkapkan bahwa pelatih-pelatih asing dari Jepang dan Belanda telah didatangkan untuk mendampingi tim, namun tetap melibatkan pelatih lokal sebagai pendamping demi transfer ilmu dan pengalaman. Ia juga menyoroti hasil yang mulai terlihat dari berbagai kelompok timnas. Erick menyebut timnas U17 berhasil lolos ke Piala Dunia, U20 masuk level Asia, dan timnas U23 hampir mencicipi Olimpiade setelah bersaing ketat dengan Gini. Meski belum sepenuhnya tercapai, ia melihat ini sebagai pertanda arah yang benar. Tim senior kita pun sedang berjuang. 2 tahun lalu, mimpi lolos ke Piala Dunia terasa jauh. Tapi sekarang mulai terasa mungkin. Begitu juga tim putri kita, perlahan tapi pasti terus kita dorong, ungkapnya. Erick juga menekankan bahwa keterbukaan dan pengawasan publik menjadi hal penting dalam kepemimpinannya. Menurutnya, kritik dan masukan adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat. Program kami diawasi banyak pihak, FIFA, pemerintah, media, pengamat sepak bola, semuanya memantau. Dan saya terbuka terhadap itu. Pengawasan adalah bagian dari proses menuju perbaikan, jelas Erick. Ia mengakui bahwa berbagai turnamen kini kembali aktif diikuti oleh timnas, seperti keikutsertaan tim U16 di ajang AFF dan U19 di AFC. Menurutnya, seluruh pencapaian ini adalah buah kerja sama semua elemen, bukan hanya peran pribadi. Ini bukan soal saya ingin terlihat hebat atau menyombongkan diri. Semua ini bisa tercapai karena dukungan dari berbagai pihak,
semua stakeholder yang terlibat, tutup Erick Thohir. Lebih lanjut, situasi yang disampaikan Erick Thohir mencerminkan perubahan besar dalam arah dan kebijakan PSSI, terutama dalam memprioritaskan pengembangan timnas Indonesia secara menyeluruh. Dialokasikannya sebagian besar anggaran PSSI untuk tim nasional menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas sepak bola nasional, bukan hanya untuk tim senior, tetapi juga untuk kelompok usia muda dan timnas wanita. Kebijakan untuk memberikan perlakuan setara kepada semua level timnas, serta melibatkan pelatih asing dengan pendamping pelatih lokal, merupakan langkah strategis yang berorientasi jangka panjang. Ini tidak hanya soal hasil cepat, tapi juga membangun fondasi teknis dan manajerial yang lebih kuat di tubuh PSSI dan sepak bola nasional. Namun, yang patut diapresiasi adalah keterbukaan Erick terhadap kritik dan pengawasan publik. Dalam sistem yang demokratis, pemimpin yang mau diawasi adalah pemimpin yang sadar akan tanggung jawabnya, dan itu penting dalam mengelola organisasi sebesar PSSI. Pengakuannya bahwa semua keberhasilan timnas merupakan hasil kerja kolektif juga menunjukkan sikap rendah hati yang patut dicontoh. Di sisi lain, tantangan tetap besar. Prestasi-prestasi seperti lolosnya U17 ke Piala Dunia atau hampirnya U23 ke Olimpiade harus menjadi dorongan untuk konsistensi, bukan sekadar pencapaian sesaat. Publik berharap tren positif ini tidak berhenti di tengah jalan, tapi terus berkembang menuju pencapaian yang lebih tinggi, termasuk ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia. Secara keseluruhan, ini adalah arah yang benar. Tinggal bagaimana menjaga konsistensi, memperkuat ekosistem sepak bola nasional, dan memastikan bahwa pembinaan pemain muda benar-benar mendapat perhatian serius di luar sekadar anggaran. Perjalanan timnas Indonesia saat ini adalah bukti bahwa kerja keras, visi yang jelas, dan semangat kebersamaan bisa membawa perubahan nyata. Dulu, mimpi tampil di pentas dunia terasa jauh. Sekarang, langkah itu mulai terlihat nyata. Ini adalah bukti bahwa kita mampu, asal terus berusaha dan tidak cepat puas. Untuk para pemain, pelatih, dan semua yang terlibat, ingat bahwa kalian bukan hanya bermain untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa Indonesia punya potensi besar. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Setiap latihan, setiap pertandingan, adalah batu loncatan menuju masa depan yang lebih baik. Untuk masyarakat dan para supporter, dukungan kalian adalah bahan bakar semangat. Teruslah percaya, teruslah bersuara, karena perubahan tak lahir dari satu orang, tapi dari kita semua yang mencintai sepak bola Indonesia. Mimpi itu tidak akan tercapai dalam semalam. Tapi dengan tekad, disiplin, dan kebersamaan, tak ada yang mustahil. Ini baru permulaan, yang terbaik masih menunggu di depan. Shaheen Patinama jelaskan alasan pilih Buriram United sebagai klub barunya. Shaheen Patinama resmi melanjutkan karirnya di Asia Tenggara dengan bergabung ke klub papan atas Liga Thailand, Buriram United. Pemain belakang andalan timnas Indonesia ini meninggalkan Eropa untuk merasakan tantangan baru di kancah sepak bola Asia. Baginya, kesempatan membela Buriram United adalah sebuah kehormatan besar. Ini klub besar dengan sejarah yang luar biasa di Thailand. Saya sangat antusias dan bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, ucap Shaheen melalui kanal YouTube resmi Buriram United. Buriram United bukanlah tim sembarangan. Mereka merupakan juara bertahan liga dan tengah membangun kekuatan untuk mempertahankan dominasinya. Shaheen pun menyadari tantangan itu dan siap memberikan kontribusi maksimal. Di musim perdananya, Shaheen berambisi menampilkan permainan terbaiknya. Ia tak hanya fokus menjaga lini belakang, tetapi juga ingin membantu lini serang dengan umpan-umpan matang serta torehan gol. Target saya musim ini adalah bermain sebanyak mungkin dan menunjukkan kemampuan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa memberikan kontribusi, termasuk lewat assist atau bahkan gol, ujarnya dengan percaya diri. Ia juga menambahkan bahwa proses adaptasi akan jadi kunci. Mengenal rekan setim dan memahami filosofi pelatih merupakan bagian penting untuk bisa cepat nyetel dengan permainan tim. Tak hanya fokus pada performa pribadi, Shaheen juga ingin membantu Buriram mengulang sukses musim lalu. Mereka sudah meraih banyak gelar musim kemarin. Tahun ini, kami ingin mendapatkan lebih banyak lagi dan tampil lebih kuat dari sebelumnya, tutup pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut. Dengan semangat dan motivasi tinggi, Shaheen siap menorehkan cerita baru di sepak bola Asia bersama Buriram United. Lebih lanjut, Shaheen Patinama memilih bergabung dengan Buriram United menunjukkan langkah berani sekaligus menarik dalam karirnya. Dari Eropa ke Asia, khususnya Liga Thailand, ini adalah transisi besar yang menunjukkan niatnya untuk berkembang di lingkungan baru dan menghadapi tantangan berbeda. Buriram bukan klub sembarangan, mereka punya reputasi kuat di Thailand dan pengalaman juara,
jadi ekspektasi terhadap pemain sekelas Patinama tentu tinggi. Keputusannya bergabung juga mencerminkan kepercayaan diri dan tekad untuk membuktikan kualitasnya di kancah Asia. Shine menyebut ingin membantu tim bukan hanya dalam bertahan, tapi juga lewat kontribusi ofensif seperti assist dan gol. Ini menunjukkan ia tak datang hanya sebagai pelengkap, tapi ingin jadi figur penting di tim. Namun tantangannya jelas, adaptasi budaya, gaya bermain, dan tuntutan supporter Buriram bisa jadi tekanan tersendiri. Akan tetapi, bila ia berhasil membaur dengan cepat, kontribusinya bisa sangat besar. Ini bisa jadi batu loncatan baru, baik untuk karir klubnya maupun kiprahnya di timnas Indonesia ke depan. Secara keseluruhan, ini langkah positif. Ia keluar dari zona nyaman dan memilih jalan yang menantang, yang berpotensi memperkaya pengalamannya sebagai pemain profesional. Setiap langkah berani adalah awal dari perubahan besar. Shine Patinama telah menunjukkan bahwa keluar dari zona nyaman bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan untuk tumbuh dan berkembang. Begitu juga kamu, jangan takut mengambil keputusan yang terasa sulit. Di balik tantangan, selalu ada peluang untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Percayalah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Rintangan akan datang, tapi selama kamu punya tekad, kerja keras, dan hati yang tulus, semua akan terbayar. Terus melangkah, terus belajar, dan jangan pernah ragu menunjukkan bahwa kamu layak untuk berada di tempat yang tinggi. Ingat, keberanian hari ini adalah kemenangan besok.